Theo mendadak terdiam saat melihat Ian sedang duduk di atas motornya. Gadis itu tersantai dengan kaos lengan pendek dan celana pendeknya. Sesuai janji Ian, mereka akan pergi ke sebuah bukit di sekitar sini. Ian melihat penampilan Taeyong dari atas sampai bawah. Lelaki itu menggunakan coat merek LV, celana jeans, dan sepatu Converse. Apa yang kau kenakan? Memangnya kenapa? Bukankah ini normal? Kau gila, ini di desa. Kau tidak perlu mengenakan pakaian mahal. Cepat ganti. Jika di tempat ini ada yang tahu kau adalah idol, habis kau. Theo sedikit ragu, tapi akhirnya dia mulai naik dan sudah duduk di belakang Ian. Tubuh Theo yang besar dan tinggi membuatnya terlihat lucu. Sudah siap? Sudah, pelan-pelan, jangan sampai aku terjatuh. Jika bagian tubuhku lecet, awas saja. Apakah aku harus jumping sampai tubuh masuk ke danau? Jangan gila, dasar penakut. Ian mulai mengendarai motornya dengan pelan. Jalan di sini sudah bagus, namun sangat kecil. Theo memandang setiap rumah di sini sangat bersih dan dipenuhi tumbuhan yang terawat. Saat di tengah perjalanan ada seseorang yang menegur Ian dan gadis itu menghentikan motornya. Ian langsung menancap gas dengan kencang. Mina adalah pecinta idol Korea dan sejenisnya. Jika gadis itu tahu yang bersamanya ini adalah Kim Taehyung, maka habislah. Sudah kukatakan banyak yang mengenalku. Temanku pecinta K-pop dan pinta Hallyu-nya. Jika kita tidak pergi, bisa saja dia mengenalimu. Sudah kukatakan kepopuleran seorang Kim Taehyung sangat mendunia. Berisik. Theo tertawa lalu kemudian memilih diam. Dia menikmati pemandangan yang begitu indah. Motor yang dikendarai Ian mulai melewati jalanan yang sedikit menanjak. Theo merasa sangat takut saat melihat ke arah kiri yang pemandangannya curang, yang begitu mengerikan. Jalan yang sangat kecil. Rumah. Ian tertawa dengan kencang. Dia sengaja mengolekan sedikit motornya. Theo berteriak kencang sambil menyebutkan kata rumah karena dia merasa takut. Apa yang kau lakukan? Kau menakutiku, dasar penakut. Akhirnya mereka tiba di sebuah tanah berumput yang sangat indah dengan hamparan danau di depannya. Ian melirik jamnya, masih pukul 4 sore. Ian meregangkan ototnya, tangannya terasa sedikit pegal. Theo kagum melihat pemandangan yang sangat indah itu. Pohon-pohon besar terawat dengan sangat baik. Tidak ada satupun daun-daunan kering yang jatuh ke tanah rumputan itu. Udaranya sangat segar. Ian hanya duduk di atas motor sambil memainkan ponselnya, sedangkan Theo berdiri di pinggir danau. Setelah menimbang beberapa kali, akhirnya Theo memilih menghubungi Lisa terlebih dahulu. Namun belum sempat dia menekan tombol panggilan, sebuah panggilan masuk dari Jimin muncul di layarnya. Akhirnya Theo memutuskan mengangkat panggilan itu.
kau belum tahu, please jangan buka SMS sekarang. Sebaiknya kau jangan melihat dia, Taehyung. Taehyung jadi sangat penasaran. Dia menutup panggilan Jimin dan tidak mempedulikan ucapan lelaki itu. Kemudian raut wajah Taehyung langsung berubah saat melihat sesuatu di layar ponselnya. Lisa dan Jungkook, personil dari boy group Bangtan, resmi berkencan. Kedua agensi telah membenarkan berita tersebut. Mereka tertangkap kamera saat jalan ke Paris bersama dan banyak bukti-bukti lainnya. Taehyung mengeluarkan cincin dari saku celananya dan tersenyum miris. Semuanya begitu sia-sia. Taehyung memejamkan matanya. Semuanya sudah berakhir. Taehyung bersumpah dalam hati bahwa dia akan bertekad melupakan Lisa dan mengubur semua kenangan mereka sedalam mungkin. Taehyung benar-benar melempar cincin itu ke danau, dan sekarang Taehyung yakin cincin itu sudah masuk ke dasar danau. Dia tak peduli lagi, hatinya sudah mati rasa. Taehyung menoleh saat merasakan sentuhan di punggungnya. Yan berada di sana. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk berdebat, dan sepertinya Yan menyadari hal itu. Yan ikut terdiam saat melihat wajah Taehyung yang sedih dan matanya yang berkaca-kaca. Apakah aku baik-baik saja? Taehyung menggeleng. Aku hancur. Taehyung mendekati Yan dan menyandarkan kepalanya di pundak gadis itu saat mereka saling berhadap. Hei, lepaskan aku, mohon 5 menit saja, please jangan bergerak. Mendengar permohonan Taehyung yang lemah, akhirnya Yan pun berhenti bergerak. Dia membiarkan Taehyung memeluknya. Mungkin lelaki ini sedang sedih. Tubuh Yan terasa kaku di pelukan Taehyung. Yan mati-matian menahan debaran jantungnya yang menggila. Aroma harum dari tubuh Taehyung begitu menggoda. Rasanya Yan ingin membalas pelukan itu, dan akhirnya tanpa Yan sadari, tangannya mulai membalas pelukan Taehyung dengan memeluk punggung tegap itu. Yan memandang matahari yang hampir terbenam ke ufuk barat sehingga benar-benar siang itu mulai terlihat. Taehyung mencabuti rumputan bagaikan orang bodoh. Hei, ayo move on. Hidup ini masih panjang, kau bisa menemukan yang lain, ucap Yan sambil menyenggol kaki Taehyung. Rasanya sulit. Yan memikirkan sesuatu untuk membuat Taehyung melihat baik-baik saja di media sosial. Jika lelaki itu diam, maka orang-orang akan berpikir bahwa Taehyung sangat patah hati. Yan memutar otaknya dan akhirnya menemukan sebuah ide. Buatlah dirimu bahagia. Unggah sebuah foto di akun yang selalu lihatkan kepadamu bahwa kau baik-baik saja.
memejamkan matamu seolah-olah kau menikmati pemandangan danaunya. Dia menuruti perintah Ian, dia tersenyum dan memejamkan matanya. Ian mengambil gambar Taeyong dari samping. Ia tertegun menyadari betapa tampaknya Taeyong bahkan dari samping saja. Pria itu luar biasa, ditambah dengan cahaya jingga yang indah membuat gambar tersebut terlihat sempurna. Jimin tersenyum dan Ian tertawa. Taeyong mengunggah foto di pinggir danau dengan caption bertuliskan "Beautiful." Lelaki itu pandai mencari dia berlian dan sedang menjadi perbincangan hangat. Kurang lebih seperti ini komentarnya. Jimin juga mengira Taeyong akan drop, tapi nyatanya tidak. Taeyong terlihat sangat baik dan Jimin tahu siapa penyebabnya. Pasti Ian. Keberadaan Ianlah yang membuat Taeyong tak terlalu larut dalam memikirkan beritanya. Taeyong tersenyum membaca komentar di postingan Instagramnya. Hari semakin sore, matahari sudah hampir tenggelam sepenuhnya. Taeyong, ayo kita kembali, matahari hampir tenggelam. Terima kasih untuk hari ini. Ini aku membantumu. Aku hanya merasa kasihan, jadi tak perlu terima kasih. Kau tadi terlihat sangat menyedihkan. Tetap saja aku berterima kasih padamu. Ia hanya diam, namun dia tersenyum. Ia naik ke atas motornya. Biar aku saja yang bawa. Kau pasti pegal ke bawah, yakin melewati jurang. Saat kau teriak manja, aku pikir aku tak bisa bawa motor. Aku sering menghindari milik Jimin. Jika di soal jurang, aku sudah melewatinya tadi. Tidak takut. Jangan sampai jatuh, awas saja. Aku akan berhati-hati untuk gadis cantik sepertimu. Ia tersenyum. Dia memandang punggung lebar Taeyong dari belakang dan rambut hitam legamnya. Dari belakang saja Taeyong sudah terlihat sangat mempesona. Diam-diam Ian mengukur dengan jengkal tangannya berapa senti ukuran punggung Taeyong yang lebar itu. Ian tidak sadar bahwa Taeyong juga memperhatikannya melalui kaca spion. Sedang apa? Ian mendadak terperanjat kaget dan kemudian gelagapan. Tidak ada, aku hanya menghitung jarak perjalanan kita berapa kali. Mengukur jarak, apa mengukur punggungku? Tidak usah terlalu percaya diri. Taeyong tersenyum. Dia merasakan Ian menyandarkan kepalanya di punggung lebar miliknya. Taeyong melirik melalui spion. Ian tidur. Sepertinya gadis itu kelelahan. Tangan Ian terkulai, namun dengan sigap Taeyong menahan tangan itu dan menggenggamnya. Dia takut Ian akan jatuh. Taeyong tersenyum. Dia menggenggam tangan Ian sepanjang perjalanan sampai mereka tiba kembali di rumah. Mereka tiba saat ini mulai gelap. Taeyong mematikan sepeda motornya, namun Ian masih tidur juga. Hei, ayo bangun. Taeyong berbisik di telinga Ian, namun gadis itu hanya mengusap telinganya dengan kasar.
meneguk wajah cantik itu secara seksama, namun detik kemudian Ian terbangun dan dia terperanjat kaget saat melihat wajah Taeyong dekat sekali dengan wajahnya. Kakek Taeyong dan itu semua karena Allah. Terima kasih untuk hari ini. Jika banyak tua, nanti kita akan aku tahu kau sedang stres, takut kau akan jadi gila. Mulai sekarang jangan pikirkan lagi dia, fokus pada dirimu sendiri. Siapa yang tidak mau lawan Taeyong tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku masuk dulu. Tapi karena ada Ian, dia merasa itu bukan masalah besar. Hatinya sudah ikhlas dan Taeyong